Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgita Habuke dari Pendidikan Matematika UNY 2022. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Abstracting Solutions memfasilitasi pengembangan transferability siswa terhadap elementary problems. Tapi sebelum itu kita membahas dulu yang namanya daya matematika atau mathematical power. Di mana menurut NCTM, daya matematika atau mathematical power merupakan kemampuan individu yang diperlukan dalam mengeksplorasi, menduga, dan bernalar secara logis, serta kemampuan untuk menggunakan berbagai metode matematika secara efektif untuk memecahkan masalah yang non-rutin. Nah, kemudian ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Pangestika dan Faiziah tahun 2022, di mana mengatakan bahwa daya matematika adalah energi positif yang muncul dari individu yang mempelajari matematika sehingga timbul tantangan terus-menerus melalui kegiatan menilai, menduga, menalar logis, memotivasi rasa ingin tahu. Nah, daya matematika juga sebagai keyakinan individu dalam menggunakan pengetahuan konseptual dan operasionalnya untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalarannya. Nah, kemudian kita masuk pada elementary problems. Jadi di matematika itu terdapat beberapa masalah dalam memecahkan masalah matematika. Nah, yang pertama adalah elementary problems. Nah, yang kedua adalah algebra problems dan yang ketiga adalah multi-step problems. Tapi di mana di sini saya berfokus pada atau mengangkat topik tentang elementary problems. Di mana elementary problems ini adalah sebuah masalah dasar dalam word problems atau masalah kata. Nah, masalah dasar yang dimaksud di sini adalah penggunaan operasi hitung dalam memecahkan masalah matematika. Nah, pada elementary problems ini terdapat juga yang namanya kata kunci, di mana kata kunci ini yang dimaksud adalah siswa ketika membaca soal itu lebih berfokus pada kata kunci. Nah, dalam menentukan operasi hitung yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Namun di sini dikatakan bahwa kata kunci itu akan menyesatkan ketika siswa tidak dapat memahami konteks cerita sebetulnya atau siswa belum memahami apa yang dimaksud dalam masalah tersebut. Nah, seperti soal ini dan soal berikutnya. Nah, pada hari Selasa, Sarah membawa 15 bola untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, kemudian bola tersebut 5 lebih sedikit dari yang dibawanya pada hari Minggu. Berapakah banyaknya bola yang dibawa Sarah pada hari Minggu? Nah, jika siswa berfokus pada kata kunci tadi, lebih sedikit di sini siswa akan mengartikan kurang atau menggunakan operasi pengurangan. Tapi di sini kata kunci itu belum tentu dapat menyelesaikan masalah di mana siswa itu harus benar-benar mengerti konteks cerita ataupun konteks masalah yang dimaksud pada soal tersebut sehingga siswa dapat dengan mudah merumuskan ataupun menentukan operasi mana yang akan digunakan seperti itu. Makanya oleh karena itu di topik elementary problems ini mengapa kata kunci bukan satu-satunya solusi untuk siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kadang-kadang kata kunci juga bisa mengecoh ataupun memberikan eh, efek kepada kekeliruan siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ini ada juga soal, seorang anak bernama Sarah hidup bersama ibu dan neneknya. Nenek Sarah sekarang berumur 86 tahun, jika umur ibu Sarah adalah 30 tahun, lebih muda dari nenek Sarah, dan umur Sarah 23 tahun lebih muda daripada umur ibunya, maka berapakah selisih umur Sarah dan ibunya terhadap umur neneknya? Nah, jadi jika siswa tidak mengerti konteks kalimat ataupun konteks soal yang dimaksud ataupun masalah yang dimaksud, maka siswa pun akan terkendala dalam menyelesaikannya. Apabila jika siswa juga berfokus pada kata kunci lebih muda ataupun lebih tua seperti itu. Jadi di elementary problems ini masalahnya adalah siswa belum bisa memahami makna cerita ataupun makna dari masalah yang dimaksud pada teks soal tersebut seperti itu. Nah, dari kendala ini ataupun dari kesulitan ini eh, dicetuskan ataupun disimpulkan bahwa dapat menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan menggunakan abstracting solutions. Di mana abstracting solution ini soal itu dimodifikasi sesuai bentuk-bentuk ataupun tipe-tipe yang ada pada abstracting solutions. Nah, tipe ini berdasarkan tipe isomorfik di mana konteksnya yang berbeda tetapi prosedurnya tetap sama. Jadi, siswa menyelesaikan soal tersebut berdasarkan contoh soal sebelumnya yang ada pada elementary problems. Nah, di sini tuh hanya diubah konteksnya saja tetapi prosedurnya sama dengan soal sebelumnya sehingga siswa dapat dengan mudah mentransfer pengetahuannya sebelumnya untuk dapat menyelesaikan ataupun untuk dapat digunakan pada soal ini seperti itu. Nah,
Di sini juga berlaku yang namanya worksheet example, di mana siswa yang belajar dengan lebih mudah berlatih contoh-contoh soal yang serupa akan mudah menyelesaikan masalah dibandingkan siswa yang belajar dengan latihan pemecahan masalah yang setara. Nah, ini merupakan penelitian atau merupakan teori dari Ibu Enda Retnowati dan Sweller pada tahun 2017, di mana mengatakan bahwa efek dari latihan-latihan mengerjakan contoh soal tersebut akan berhasil mengurangi beban memori kerja yang asing terhadap soal-soal dibandingkan dengan memecahkan soal yang setara. Nah, pengurangan beban kognitif ini pada siswa dapat memfasilitasi pengetahuan yang dimiliki siswa ke memori jangka panjang. Jadi, di mana dikatakan bahwa siswa yang sering berlatih dengan contoh soal yang serupa itu akan lebih mudah dalam memecahkan masalah dibandingkan siswa dengan latihan soal-soal pemecahan masalah. Seperti itu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan daya matematika atau mathematical power, siswa di sekolah dapat difasilitasi dengan penerapan solusi abstraksi untuk mengembangkan kemampuan transfer siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah dasar dengan baik dan tepat. Dan dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa abstracting solutions dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan transfer siswa dalam masalah dasar atau elementary problems. Mungkin hanya itu dari saya yang bisa saya sampaikan tentang esai saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.